Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsalam dengan nomor pokok mahasiswa 20360211050 dari program studi Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis modal kanvas untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ajis Hakim, MSc. Sebelum memasuki bisnis modal Canva, kita harus mengetahui apa itu bisnis modal Canva. Bisnis model Canva adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Pada slide selanjutnya, di sini saya sudah menggambarkan bisnis model Canvas yang telah saya buat. Di sini saya ingin menjalankan sebuah bisnis dalam bidang kuliner yang saya beri nama Pislula, yang singkatannya dari pisang lumer mozzarella. Berikut salah satu contoh gambar produk Pislula. Pislula itu sendiri merupakan singkatan dari pisang lumer mozzarella, yang dimana Pislula ini adalah produk yang memproduksi pisang yang diolah dengan keju mozzarella. Setelah itu, pisang dan mozzarella tersebut dibalurin menggunakan tepung menir yang kemudian dimasak sehingga menghasilkan rasa crunchy dan lumer. Di akhir Pislula tersebut dibalurin dengan berbagai topping sehingga dapat menghasilkan berbagai macam rasa. Yang berikutnya adalah ada 9 elemen pada bisnis model Canvas. Yang pertama, value propositions. Yang kedua, key partner. Yang ketiga, key activity. Yang keempat, key research. Yang kelima, customer relationship. Yang keenam, customer segments. Yang ketujuh, channels. Yang kedelapan, cost structure. Yang kesembilan, revenue stream. Untuk mengetahui elemen bisnis model Canva yang telah saya buat, kita mulai terlebih dahulu dari value propositions, di mana ada beberapa nilai ataupun kelebihan dalam bisnis yang saya buat. Yang pertama yaitu harga yang terjangkau. Yang kedua, pembayaran dapat dibayarkan melalui apa saja seperti GoPay, OVO, ShopeePay, M-Banking, atau QR. Yang ketiga, ada rasa yang lezat. Yang keempat, packaging yang menarik. Dan yang terakhir, pemesanan bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Berikutnya ada elemen yang kedua yaitu channels, di mana saya akan menawarkan Pislula ini dengan berbagai cara. Untuk yang pertama adalah penjualan secara offline dengan cara menawarkan langsung kepada para konsumen. Yang kedua, penjualan secara online dengan menggunakan e-commerce seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Yang ketiga, penjualan secara online dengan mempromosikannya melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Yang berikutnya adalah customer segments, yang dimana saya memiliki target pasar untuk menawarkan atau menjual produk Pislula kepada para, yang pertama itu ada anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga pelajar dan mahasiswa, yang keempat keluarga, dan yang terakhir masyarakat umum. Pada slide berikutnya ada key research dan revenue stream. Kita mulai terlebih dahulu dari revenue stream, yaitu pendapatan atau pemasukan yang saya dapatkan dari hasil penjualan Pislula kepada para konsumen. Yang berikutnya ada key research. Key research itu sendiri adalah aset atau unsur untuk menjalani bisnis Pislula. Yang pertama ada modal usaha, yang kedua alat produksi, dan yang ketiga sumber daya manusia. Pada slide berikutnya yaitu ada customer relationship dan key activity. Kita mulai terlebih dahulu dari customer relationship, yaitu saya menjalin hubungan baik dengan para konsumen dengan cara yang pertama, mempertahankan kualitas rasa dan kemasan. Yang kedua, membuat inovasi pada rasa. Yang ketiga, pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan atau konsumen. Dan yang terakhir, membuat promo dan diskon. Yang selanjutnya, key activity, yaitu kegiatan yang saya lakukan selama berbisnis Pislula. Yang pertama, ada aktivitas membeli bahan baku. Yang kedua, aktivitas membeli pisang langsung dari kebunnya atau dari toko buah. Yang ketiga, aktivitas produksi. Yang keempat, aktivitas pemasaran atau promosi. Dan yang terakhir, aktivitas penjualan. Yang terakhir ada key partnership dan cost structure. Dalam hal ini, Pislula berpartner atau bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang pertama ada pemasok kemasan. Yang kedua, pemasok bahan pembuatan atau bahan baku. Dan yang terakhir, mitra perusahaan seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Yang berikutnya ada cost structure. Dalam menjalankan bisnis Pislula ini membutuhkan biaya untuk yang pertama, biaya bahan pembuatan, yang kedua, biaya kemasan, dan yang terakhir, biaya pemasaran. Sekian dan terima kasih atas presentasi bisnis model Canva yang telah saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.